Reformasi Polri dan jaringan JRKM menggelar aksi tolak RUU Polri karena kita tahu RUU Polri ini dibuat dengan tergesa-gesa, banyak penambahan kewenangan mulai dari penyadapan, terus kemudian juga pemblokiran di internet. Ini semuanya tentu akan semakin merugikan polisi ke depan. Padahal kita tahu polisi hari ini memiliki 3 persoalan krusial. Yang pertama adalah soal kekerasan di tubuh Polri. Ini korbannya banyak, mulai dari jurnalis, masyarakat sipil, bahkan pembunuhan. Itu tidak pernah diusut secara tuntas. Yang kedua adalah masalah korupsi di tubuh Polri ya. Ini juga cukup banyak, mulai dari bisnis Polri dan sebagainya, perizinan, penerbitan SIM, terus kemudian keamanan. Yang ini sebenarnya disembunyikan di Undang-Undang Polri yang lama. Terkait kewenangan itu ada di Undang-Undang Polri yang lama di pasal 15 gitu ya. Ini yang seharusnya dipredeli kewenangannya, karena buat apa misalkan Polri mengurusi lalu lintas, sudah ada Kementerian Perhubungan, buat apa Polri terus kemudian menerbitkan SIM, sudah ada lembaga yang lebih baik yang bisa mengurusi, termasuk juga pajak ya, sebenarnya bisa dikelola oleh Pemda, termasuk juga terkait keamanan. Keamanan ini sebenarnya persoalan di dalam negeri gitu ya. Dan yang berikutnya selain tadi soal kekerasan, korupsi, yang ketiga adalah soal militerisme. Polisi ini tahun 98 ketika era reformasi kita pisahkan dari TNI dengan harapan Polri lebih manusiawi. Tapi kalian bisa lihat hari ini yang paling militer di tubuh Polri apa? Brimob. Dari mulai senjatanya, pakaiannya, kelakuannya itu sangat militer. Jadi buat apa kita pisahkan polisi dari TNI, terus kemudian dia justru menjadi lebih militer gitu ya, banyak melakukan kekerasan. Tidak hanya Brimob, kesatuan-kesatuan yang lain. Nah ini yang seharusnya kita reformasi, tapi dengan RUU Polri yang kemudian dikebut dan informasinya akan disahkan, maka kita dari Koalisi Reformasi Polri dan JRKM menolak, karena yang perlu kita lakukan adalah mereformasi dengan sebaik-baiknya, bukan kemudian merevisi RUU-nya dengan membuat institusi Polri menjadi lembaga superbody. Kalian bisa lihat nanti beberapa polisi di luar negeri ya, itu bisa lihat di film dokumenter yang menggambarkan bagaimana kelakuan polisi itu di film Power ya, teman bisa lihat. Ada yang menambahkan? Iya, dari kami melakukan koalisi ingin supaya DPR dan Presiden untuk segera menghentikan proses pembahasan RUU ini, karena di masa transisi ini seharusnya DPR bisa menyelesaikan PR-PR lamanya yang belum selesai, Undang-Undang PPRT, Undang-Undang Masyarakat Adat, yang selama ini pembahasannya tertinggal, padahal kedua undang-undang itu sangat-sangat didorong oleh masyarakat sipil, sedangkan Undang-Undang Polri ini masih banyak penolakan, masih banyak kritikan secara substansi, juga tidak menggambarkan agenda reformasi di institusi kepolisian seperti itu. Ada pertanyaan kan? Iya. Silakan. Pertama memang pasal penyadapan itu memang pasal yang sangat berbahaya, karena semua orang bisa disadap oleh polisi, nggak ada pembatasan, nggak ada pengaturan, karena semestinya penyadapan itu harus diatur terlebih dahulu melalui undang-undang penyadapan, baru kepolisian bisa melakukan penyadapan. Tapi faktanya badan penyadapan semestinya itu harus dalam mekanisme atau kerangka penegakan hukum kan. Nah itu juga tidak jelas bagaimana aturan mainnya. Dalam hal apapun, selama mereka mengaku atau merasa itu adalah tugas kepolisian, mereka akan bisa menyadap. Yang kedua, melakukan pemblokiran internet, melakukan pembatasan akses internet, dan juga melakukan tindakan-tindakan pengawasan di dalam internet. Nah itu dilakukan oleh kepolisian. Selama ini menjadi wewenang Kominfo, selama ini menjadi wewenang lembaga cyber seperti BSSN. Tapi kemudian itu kewenangan-kewenangan itu direbut dan kita sepertinya tidak
sepertinya teman-teman Kominfo, BSSN juga tidak menyadari kewenangannya bakal dirampas begitu saja dalam RUU Polri ini. Yang kemudian ada wewenang-wewenang lain seperti polisi melakukan pembinaan hukum. Sebetulnya polisi tidak melakukan pembinaan hukum, tapi dibina oleh hukum itu sendiri selaku aparat, karena dia adalah sebagai institusi penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum saja, bukan membina hukum. Itu dilakukan oleh BPHN atau Kementerian Hukum dan HAM, yang kemudian juga direbut oleh kepolisian, dirampas melalui RUU Polri ini. Dan teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM tidak menyadari hal itu. Nah, kemudian wewenang-wewenang soal penyidikan juga akan kemudian terpusat dan didominasi atau direbut oleh kepolisian semuanya, berdasarkan basisnya adalah soal koordinasi. Jadi koordinasi mengenai penyidikan semua konteks penyidik dan penyidikan itu harus berdasarkan koordinasi dari kepolisian. Nah, jadi banyak lembaga-lembaga seperti KLHK atau penyidik seperti KPK khususnya ya. Nah, itu juga bakal semua terpusat dan terkoordinasi dengan polisi. Yang kemudian akan menjadi lembaga super body investigator juga. Jadi soal kewenangan penyelidikan itu juga bakal terpusat kepada kepolisian, register pemberkasan juga akan melapor ke mereka gitu kan. Dan seperti kewenangannya bahkan penyelidik lain seperti jadi seperti Komnas HAM jangan merasa mereka tidak direbut oleh wewenangnya karena ada Undang-Undang 39 tahun 99, tapi polisi di dalam situ akan merasa terpusat, mereka akan menjadi leg spesialis. Dan seperti penyelidik lain seperti KLHK, penyelidik lain seperti lembaga-lembaga PPNS yang ada di Bea Cukai atau Kementerian Keuangan itu juga bakal direbut oleh kepolisian. Terus ada tugas-tugas lain yang konyol yang diberikan kepada polisi, seperti untuk menyelenggarakan Smart City, kota pintar. Apa urusannya polisi menyelenggarakan Smart Pintar? Mereka adalah kuli atau mereka adalah institusi yang terdiri dari kuli-kuli untuk menyelenggarakan kota pintar begitu. Artinya kan ini ada institusi proporsional kuli yang harus menyelenggarakan itu, atau yang menyelenggarakan pembangunan seperti pemerintah gitu. Pemerintah kan tukang gitu. Pemerintah daerah, dan pemerintah daerah ini akan bekerja sama dengan polisi dalam hal itu. Nah, terus yang paling parah itu dari sekian banyak dari kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada kepolisian sangat banyak ya, itu tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas gitu, dan tidak ada diatur. Seperti Kompolnas itu kan sebetulnya bukan pengawas di kepolisian. Mereka itu hanya melaporkan kepada presiden, memberikan rekomendasi. Nah, harusnya ada institusi eksternal yang harus diperkuat, dan penguatan internal juga harus diperkuat. Seperti Propam juga tidak jelas pengaturannya sampai saat sekarang. Itu bagaimana mereka bisa mengawasi dengan baik kepolisian gitu kan. Kalau seandainya pengen melakukan perbaikan terhadap Polri, harusnya pertama perkuat perspektif hak asasi manusia dalam RUU Polri. Yang kedua, perkuat mekanisme pengawasannya. Yang ketiga, batasi kewenangan-kewenangan polisi. Ini diberikan kewenangan besar, tapi mereka nggak memperbaiki dirinya. Apa jadinya polisi kalau seandainya diberikan wewenang yang besar tanpa dievaluasi, tanpa rekrutmen yang diperbaiki, tanpa dievaluasi mekanisme pengawasan internal dan eksternalnya, itu kan menjadikan Polri makin berbahaya. Dan yang paling parah adalah polisi bisa menjadi alat politik kekuasaan. Jadi polisi akan dijadikan alat untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Itu yang paling berbahaya. Dan itu tidak akan jauh berbeda atau bahkan jauh lebih gawat dan mengerikan ketimbang Orde Baru. Seperti Afif ini, semua akan menjadi Afif. Ya, soal pengawasan kepolisian, harusnya kan harus diatur dulu di dalam KUHP ya, mekanisme pengawasan oleh pengadilan, memastikan penetapan tersangkanya itu benar atau enggak gitu. Tapi kan di kasus Afif itu polisi gampang aja nangkap orang suka-suka, di tengah malam ada orang berkendara tiba-tiba bisa ditangkap, ditendang, kemudian diseret, dimasukin ke kantor polsek, ke kantor polres, kemudian diapain suka-suka mereka. Mereka dibesarkan dengan baik, dengan tangis dan darah orang tuanya, kemudian tiba-tiba gampang saja dihabisi nyawanya, disiksa, disundut rokok, dipukuli, dihabisi.
Saya nggak mengerti kenapa bisa begitu negara kita ya, suka-suka gitu. Tapi intinya soal pengawasan dan kemudian pengawasan soal polisi-polisi ini harusnya ada mekanisme Kompolnas bisa langsung kalau seandainya tindakan-tindakan tertentu seperti menghilangkan nyawa orang, kekerasan, itu harusnya berlaku soal penindakan yang tegas, harus ada aturan main yang tegas terhadap aturan tertentu seperti penyiksaan juga nggak ada gitu loh. Jadi ada yang sifatnya di dalam RUU Polri ini dibatasi, mereka nggak lagi, kalau bisa mereka nggak lagi melakukan dalih-dalih pengamanan ketertiban untuk umum. Kepolisian kenapa nggak boleh kepolisian seperti kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum saja gitu loh. Kalau menurut kami, kalau seandainya polisi pengen diperbaiki, nah artinya kalau seandainya mau sejauh itu, kami juga nggak bisa polisi suka-suka atas nama ketertiban dan keamanan kemudian bisa melakukan tindakan suka-suka terhadap orang siapapun di jalan. Dan kemudian tidak dihukum gitu loh, diberi sanksi etik doang seperti yang disampaikan oleh Kompolnas dan teman-teman di Kompolnas beberapa waktu lalu gitu. Artinya kan nggak jelas aturan main soal penghukuman yang tegas terhadap polisi pembunuh atau polisi penyiksa anak. Pelaksanaan kami itu soal penggalangan intelijen yang paling berbahaya. Penggalangan intelijen, bayangkan, BIN semua terpusat ke Polri, BAIS juga akan terpusat ke Polri, terus badan intelijen yang ada di Kejaksaan, di KPK, badan-badan lain yang memiliki fungsi intelijen, semua akan terpusat ke Polri. Jadi Polri ini akan menjadi super body intelijen juga gitu. Bayangkan kalau seandainya dia super body dalam kewenangan atau fungsi-fungsi semua hal gitu. Dan mereka bisa menggalang kekuatan intelijen itu ya untuk kalau seandainya masyarakat sipil seperti kami ini mau demonstrasi, mereka udah tahu kapan kami mau demonstrasi ya. Dan mereka bisa membatasi kami, mereka bisa memutus akses internet kami kalau seandainya udah tahu. Karena penggalangan intelijen sebagai koordinator intelijen ada di mereka gitu.